Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Audi Natania. Jadi kalau belum tahu gue siapa, hai, nama gue Audi Natania. Gue itu faith-based content creator. Gue juga lagi mulai aktif gitu di YouTube gue. Terus gue mulai aktif juga di TikTok. Jadi TikTok gue @audi.natania99. Jadi kalau misalnya kalian butuh reminder firman Tuhan, kalian bisa follow TikTok gue supaya kalian boleh diingetin lagi akan kasihnya. And welcome to Churchill sama Bapak series. Nah, di series ini tuh biasanya kita akan membahas tentang masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita akan bahas juga relevansinya sama Alkitab. So ya, sebelum kita mulai, how are you guys? Jadi sebenarnya gue tuh lagi sakit, gue lagi bindeng kalau misalnya kalian dengar suaranya. Suara gue bindeng. Minggu ini cukup berantakan banget jadwal gue, and then gue sakit, tapi gue tetap semangat buat bikin podcast ini buat kalian, buat menguatkan kalian juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Oke, pokoknya kalian harus jaga kesehatan lah, pokoknya kesehatan itu mahal banget. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, terus banyak minum, banyak makan buah. Pokoknya kalian sehat-sehat ya selalu ya. Oke, now let's get started. So, hari ini kita bakal ngebahas satu topik yang dekat sama kehidupan sehari-hari kita, yaitu tentang identitas. So, identitas tuh jadi kayak, pernah gak sih kalian ngerasa gak pernah cukup sama diri sendiri gitu? Selalu pengen menjadi seseorang. Katakanlah misalnya kalian lagi suka Korea gitu. Aduh, gue pengen banget jadi Lisa Blackpink. Oh, gue pengen banget jadi Jennie Blackpink misalnya. Biar gue tuh bisa dihargai, biar gue banyak fans, biar gue banyak yang suka sama gue. Pasti pernah kan kayak gitu, apalagi buat kalian yang lagi baru puber atau misalnya kalian masih SMA, ya umur 20-an juga sering lah untuk orang tuh mencari identitas. Nah, gue juga sering gitu. Dulu apalagi dulu gue parah banget gitu. Gue itu dulu selalu mencari validasi dari orang, selalu mencari identitas tuh dari pengakuan orang lain. Dan kalau sekarang gue juga masih suka struggle gitu di area ini. Tapi bersyukurnya tuh meskipun gue struggle ya, akhir-akhir ini juga lumayan struggle lah ya di daerah ini. Tuhan tuh ingetin gue sama satu tokoh Alkitab yang identitasnya tuh kuat banget. Dan gue amazed banget sama tokoh ini, yaitu Daud. Nah, pas kalian denger nama Daud, pasti kan kalian mikir ya, wah, Daud itu raja yang hebat. Terus Daud itu kan yang pernah ngalahin Goliat itu kan. Pasti kalian mikir tentang itu, about Daud. Nah, tapi kalian nggak pernah tahu kan sebenarnya Daud ini latar belakangnya gimana sih? Dia itu punya latar belakang yang baik atau bagaimana gitu. Nah, jadi Daud itu adalah salah satu anak dari seorang bapak namanya Isai. Dia itu anak paling kecil, pokoknya suka nggak dianggap gitu sama keluarganya. Bahkan Isai pun lebih cinta sama abang-abangnya gitu daripada Daud sendiri. Bahkan waktu itu, kalau kalian tahu pasti kisahnya tahu banget, Nabi Samuel waktu itu datang ke keluarga Isai, disuruh Tuhan karena dia mau mengurapi raja yang baru gitu setelah Saul. Tapi Isai itu lupa sama si Daud gitu, karena dia cuman gembala dan badannya juga nggak segagah itu gitu. Tidak mungkin kalau misalnya orang lihat Daud bisa bilang, oh ini nih calon raja kita gitu. Pasti nggak mungkin gitu. Bahkan ya Isai itu lupa gitu kalau dia punya Daud waktu si Samuel itu datang ke rumahnya. Tapi dibalik semua itu, Daud itu punya perjumpaan dengan Tuhan gitu. Meskipun nggak kelihatan gitu di balik layar gitu ya. Di balik layar itu Daud itu bergaul akrab sama Tuhan. Makanya dia punya identitas yang firm banget, yang kuat banget. Identitas Daud itu dibangun dari rasa percaya Daud sama Tuhan dan juga hubungan yang akrab sama Tuhan. Jadi bukan berdasarkan pengakuan orang lain gitu. Disitulah identitas Daud itu dibentuk. Nah, singkat cerita, waktu itu Daud disuruh sama bapaknya untuk mengirim makanan kepada abang-abangnya. Nah, waktu itu Daud habis pulang dari menggembalakan domba lah ya.
Terus abang-abangnya itu pada saat itu karena badannya besar-besar, dia jadi dipercaya sama kerajaan Israel untuk pergi berperang melawan orang Filistin. Waktu itu orang Israel lagi melawan orang Filistin. Nah, waktu itu Daud itu datang bawa makanan gitu kan. Terus kemudian Daud itu bertanya gitu sama orang-orang, kan lagi nyari abangnya. Terus dia tuh bertanya, Ada apa nih? Ada apa? Kejadian apa nih? gitu kan, si Daud tuh kepo kan. Terus orang Israel tuh pada takut semuanya. Badannya pada gede-gede loh yang maju ke medan perang gitu. Terus mereka tuh takut sambil ngomong ke Daud gitu kan. Ya ini ada orang Filistin. Gila ini orang raksasa banget gitu. Pasti kita sebagai orang Israel yang fisiknya gak sebesar itu pasti kalah gitu mengalahkan bangsa Filistin ini gitu. Bahkan waktu itu Daud itu sampai dimarahin loh sama kakak-kakaknya kayak, Ah ngapain kamu kesini? Kamu ninggalin kambing domba kamu ya? gitu kan. Pokoknya Daud itu dipertanyakan, ngapain kamu kesini, bahaya tahu gitu. Kamu kan kecil. Nah, tapi Daud itu pemberani banget gitu. Kenapa dia berani? Karena ya itu tadi, nanti kita bakal bahas ya, dia itu punya identitas yang firm sama Tuhan. Pokoknya Daud itu sampai datang gitu ke Saul waktu itu. Karena kan orang-orang Israel pada kayak laporin, nih ada anak kecil datang gitu kan ke Saul. Terus akhirnya Daud ini bilang ke Saul. Orang Filistin itu masalah kecil gitu. Aku bisa mengalahkan dia gitu. Tapi Saul tuh awalnya nggak percaya gitu. Nah, banyak tuh ya orang yang nggak percaya sama Daud gitu. Dunia tuh nggak percaya sama Daud. Nah, tapi nih aku bacain ya 1 Samuel 17 ayat 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Wow, gila banget. Daud ini ternyata punya pengalaman sama Tuhan gitu dalam melawan beruang, dalam melawan singa-singa yang hendak menerkam domba-dombanya, sehingga dia tuh berani gitu melawan orang Filistin yang katanya tidak bersunat itu gitu. Daud itu melihat orang Filistin itu kayak beruang dan singa aja ya. Lu bukan pilihan Tuhan gitu, lu bukan umat pilihan Tuhan, jadi ya gue lebih berani dong kayak kayak singa dan beruang itu gitu. Kemudian akhirnya setelah setelah bernegosiasi gitu Daud sama Saul, akhirnya Saul memperbolehkan Daud untuk melawan Goliat. Nah, terus yang tadi kan dicemoohnya sama abang-abangnya, terus kucilkan sama Saul, tapi dia tuh tetap firm sama identitasnya. Ya, gue kan bawa nama Tuhan, gue udah biasa mengalahkan singa, mengalahkan beruang gitu. Identitasnya itu tetap firm gitu. Nah, gak cuman itu, waktu dia di medan perang, dia bahkan ketemu Goliat, dan Goliat tuh sampai bilang gini loh, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Wah, dihina banget gitu ya. Daud dihina banget sama Goliat kayak, Ya elah lu badan kecil berani amat sih sama gue yang badannya segede ini gitu. tapi lihat Daud bilang apa nih? Nih di 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, gila ya. Daud itu berani banget melawan Goliat, melawan orang Filistin itu karena apa? Karena ada bodyguardnya itu Tuhan gitu. Jadi dia tahu identitas dia, sehingga dia tuh berani banget gitu untuk melawan Goliat dan orang Filistin yang raksasa itu. Daud itu melawannya itu bukan pakai pakaian perang loh, bahkan dia melepas gitu semua pakaian perangnya tuh dilepas. Dia itu cuma pakai batu dan katapel. Wow banget sih, gila. Aku ngebayangin juga kayak waktu Daud itu di medan perang itu, visualize saya. Daud itu melihat si di belakang Goliat itu ada Tuhan gitu yang ngarahin gitu ya, kayak ngarahin, kamu coba katapelnya ke sini, pasti dia mati gitu. Just visualize aja sih. Makanya dia berani gitu untuk melawan si Goliat itu. Nah, kenapa sih si Daud ini bisa identitasnya tuh kuat banget? Karena dia tahu siapa Tuhannya dan siapa dirinya. Nah, banyak banget gitu ya kalau kita baca Mazmur, banyak banget pernyataan Daud yang
menyatakan, oh gue tahu diri gue siapa, gue tahu Tuhan gue tuh siapa gitu. Nih coba kita baca di Mazmur 8 ayat 4 sampai 6 nih. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wow, jadi Daud itu tahu siapa dirinya dan siapa Tuhannya dan siapa dirinya di mata Tuhannya gitu. Makanya identitasnya itu kuat banget gitu. Nah, selain itu ada Mazmur lain yang cukup populer yang menyatakan dia tuh tahu dirinya siapa, dia juga tahu Tuhannya siapa. Nih ya, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, dia tuh kalau di sini dia kagum gitu sama Tuhan gitu. Dia tahu Tuhannya itu siapa gitu. Makanya dia identitasnya itu selalu firm gitu. Bahkan kalau kita lihat kisah Daud setelah melawan Goliat, dia kan sebelum jadi raja tuh dikejar-kejar gitu ya sama Saul gitu. Mau dibunuh karena Saul tahu dia yang bakal jadi raja yang diurapi gitu. Wah, itu nggak enak banget sih. Daud itu hampir gila. Sempat ada cerita tuh Daud itu hampir gila gitu. Bahkan dia kemudian menjadi raja kan. Waktu Saul mati, dia menjadi raja. Gak cuman itu masalahnya gitu. Masalahnya nggak selesai waktu dia menjadi raja. Dia sempat mau dibunuh sama Absalom, anaknya sendiri gitu. Terus dia juga jatuh juga ke dalam dosa. Dia waktu itu yang berzina sama Bathsheba. Tapi apa sih yang membuat dia kerajaannya tetap kokoh? Apa sih yang resepnya gitu? Yaitu identitas dia di dalam Tuhan. Mau keadaannya itu sulit gitu, tapi karena dia punya relationship sama Tuhan yang erat banget, dia tuh jadi punya identitas yang firm sama Tuhan. Meskipun dia juga jatuh dalam dosa, dia juga balik lagi gitu ke tracknya yang Tuhan bikin gitu, ke tracknya Tuhan gitu. Nah, jadi aku mau curhat dikit nih. Jadi aku juga suka struggle sama identitasku. Selama 24 tahun lah ya, aku tuh struggle. Aku dibesarkan itu dididiknya untuk menjadi nice girl. You know, nice girl itu pasti harus kelihatan baik sama orang, gak boleh kelihatan nakal. Sehingga aku itu struggle menjadi seorang people pleaser. Gak cuman sebagai people pleasing, tapi aku tuh dulu ambis banget lah di akademik gitu. Jadi aku tuh selalu mencari validasi orang tuh di akademik, ranking-ranking terus lah ya sekolahnya gitu. Sehingga aku rasanya jadi kehilangan identitas aku juga gitu karena aku selalu mencari validasi dari orang lain. Puji Tuhan tuh aku sekarang udah mendingan untuk aku udah gak people pleasing lagi gitu karena udah capek kali ya untuk please semua orang. Cuman ada satu kejadian yang bikin aku juga struggle gitu. Apalagi aku tuh sebagai content creator kan. Nah, jadi sebagai content creator tuh pasti kan kayak likersnya berapa ya, terus ada yang komen atau apa gitu kan. Nah, aku lately tuh agak agak struggle di situ gitu karena ada satu video yang jumlah jumlah ya jumlah likers itu gak sesuai sama harapan aku, tapi apa ya, aku sama Tuhan diingetin lagi gitu, coba kamu inget kisah Daud ini sehingga aku jadi lebih apa ya, meskipun mungkin likers atau apa gitu nggak sebanyak yang aku expect gitu ya, tapi kan ya yang penting kan aku melakukan apa yang aku suka, yang penting aku melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu dengan membagikan firman-Nya gitu. Dan yang penting juga apa? Aku melakukan ini bersama-sama dengan Tuhan sehingga itulah yang menjadi kekuatan aku buat menjadi content creator ini gitu. Kalau misalnya Daud bisa berdiri untuk melawan Goliat karena dia punya Tuhan, ngapain aku juga takut gitu sama hal-hal sepele kayak gitu kan. Dan buat kalian juga sama gitu. Kalau misalnya kalian di kerjaan lagi struggle, lagi banyak masalah gitu, kalian harus tahu identitas kalian di dalam Tuhan itu siapa, kalian itu di mata Tuhan itu siapa, dan gimana Tuhan itu seorang yang kuat,
dia seorang yang segalanya punya gitu, bahkan akan menyediakan semuanya untuk kamu gitu. Jadi perlu banget kita punya identitas yang kuat supaya kalau misalnya kita diobang-abingkan sama masalah, kita itu nggak akan roboh gitu. Nah, jadi kayak di Mazmur 18 ayat 3 nih ya. Ini yang membuktikan kalau misalnya Tuhan itu batu karang yang teguh dan kita harus menaruh identitas kita di Dia gitu. Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Wow, ini Mazmur Daud yang bikin kita ingat lagi gitu kalau kita tuh punya Tuhan yang strong, punya Tuhan yang hebat, sehingga kita itu gak perlu dengerin apa kata orang, gak perlu dengerin apa kata dunia gitu tentang kita gitu. Kita cuma perlu denger apa kata Tuhan, dan kita cuma perlu percaya Tuhan itu siapa gitu buat kita. Ya, kalau boleh jujur ya, aku berani declare kalau buku ini tuh udah ngembaliin semua identitas aku yang hilang gitu. Buku ini bener-bener udah nyelamatin aku berkali-kali pada saat aku memikirkan identitasku yang salah gitu. Pas aku dengerin apa kata orang, tapi buku ini berkali-kali nyelamatin aku dari hal-hal kayak gitu. Dari negative thoughts, dari segala macam yang bikin aku kehilangan identitasku. Kalau aku nggak ada buku ini tuh aku bisa gila banget sih. Nah, lalu gimana sih caranya supaya kita punya identitas yang kuat? Yaitu baca firman Tuhan setiap hari. Kalau kalau perlu tuh setiap hari, atau kalau perlu itu dihafal. Kalau misalnya kalian nggak bisa susah untuk hafal, nah aku punya tips nih yang efektif banget, yaitu tulis di sticky note ayat yang mulai dari ayat favorit kalian lah ya. Misalnya kalau aku nih tulis di sini Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Nah, itu salah satu yang menjadi kekuatan aku untuk menjalani kehidupan aku gitu. Sticky note ini kalau udah kalian tulis, kalian taruh di tempat-tempat yang uh, kelihatan gitu. Contohnya di cermin atau di dashboard mobil. Kalian bisa banget taruh-taruh sticky note itu di situ. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kehilangan identitas kalian, ya kalian bisa balik lagi gitu ke identitas yang benar gitu. Nah, saat kamu lihat kata-kata firman Tuhan itu, pasti kalian jadi sadar deh kalau misalnya identitas kalian itu bukan dari pencapaian, bukan dari validasi orang, bukan tentang dari apa yang dunia katakan tentang kamu, tapi apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Nah, ya teman-teman, jadi pastilah kita sering banget gitu jatuh ke identitas kita yang salah. Tapi selalu ingat ya, kalau misalnya identitas kita itu yang udah paling benar itu cuman apa kata Tuhan gitu. Bahkan even kalau dari diri sendiri pun apa yang kita katakan terhadap diri sendiri itu bisa salah gitu. Oh iya, ada satu ilustrasi begini nih. Kalau kamu lihat sebuah lukisan, jadi di lukisan itu katakanlah lukisan terkenal. Lukisan kan kalau terkenal itu karena apa? Karena sang penciptanya kan. Jadi contohnya lukisannya Leonardo da Vinci. Nah, kalau misalnya nih lukisan Leonardo da Vinci itu dia dibuang, kamu temukan itu di sampah gitu. Tapi karena kamu tahu dia lukisannya Leonardo da Vinci, pasti kan kamu jadi menghargai juga meskipun kamu temukan itu di sampah gitu. Nah, sama kayak identitas kita. Identitas kita itu ditemukan dari uh, siapa pencipta kita gitu, siapa our creator, bukan dari our lingkungan gitu, our circumstances gitu, tapi dari apa yang Tuhan katakan terhadap kita gitu. Alright guys, segitu dulu episode kali ini. Kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian boleh subscribe channel YouTube ini supaya aku makin semangat lagi buat bikin konten-konten berikutnya. Terus kalau misalnya kalian ada ide topik atau uh, mau didoain, kalian boleh tulis di kolom komentar.
Dan juga kalian kalau misalnya terberkati sama video ini, kalian boleh like dan share ke teman-teman kamu semua yang lagi krisis identitas nih. Jadi kalau misalnya punya teman-teman yang butuh untuk diingetin lagi akan kebenaran firman Tuhan, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Oke, segitu dulu. Bye-bye. See you next week.